Tetapi kita tahu bahwa opsinya itu yang di belakang panggung itulah ambisi Presiden Jokowi yang nggak pernah terlihat akan berhenti, atau kalau tidak ketemu dia akan perpanjang sendiri jabatannya. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Nah, ini agak seru sahabat-sahabat, karena dengan keluarnya keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekaitan dengan penundaan tahapan proses pemilu, maka media sosial itu ramai kayak jamur di musim penghujan. Nah, kalau kita lihat ya, kaum oposisi dari pemerintah ini yang sering nyinyir, yang sering merendahkan pemerintah, itu mencoba memainkan bola panas ini, sahabat-sahabat. Ada Rocky Gerung, ada Denny Indrayana, ada Repli Harun, itu mencoba memainkan dan menafsirkan berdasarkan di kepala mereka, sahabat-sahabat. Dan juga ada ketegasan-ketegasan dari pemerintah, khususnya Prof. Mahfud MD dari Pak Presiden, sekaitan dengan bahwa tetap akan dilanjutkan yang namanya proses pemilu. Dan berharap kepada KPU tetap melanjutkan itu, sahabat-sahabat. Nah, untuk lebih lengkap dan jelasnya, mari kita lihat videonya. Presiden Jokowi main dua kaki nih. Di satu sisi go ahead dengan jadwal resmi, tapi di sisi lain sepertinya mempersiapkan bahkan mempromosikan plan B. Bahasa putusan itu untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum. Dan kami menyatakan itu banding ke pengadilan tinggi. Dengan demikian, KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Saya ingin memastikan kepada kita semua bahwa pemerintah mempersiapkan pemilu tahun 2024 itu bersungguh-sungguh. Pemilu akan dilakukan sesuai dengan kalender konstitusi. 5 tahun sekali, tidak ada perpanjangan, tidak ada penundaan. Putusan PN Jakpus dituding seolah-olah skenario Jokowi, Mahfud MD dan KPU RI bungkam para penggiring opini. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan gugatan Partai Adil Makmur atau Prima dan memerintahkan kepada KPU untuk menunda penyelenggaraan pemilu 2024. Ini sebenarnya keinginan siapa sih? Apakah keinginan Presiden Jokowi? Apakah keinginan Presiden Jokowi untuk terus berkuasa? Tapi yang pasti di situ kan disebutkan bahwa memang ada indikasi keterlibatan istana bicara tentang penundaan pemilu. Udah lagi Presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya? Putusan ini tidak menyasar kepada Peraturan KPU nomor 3 2022 tentang tahapan dan jadwal pemilu 2024. Sehingga dengan demikian dasar hukum tentang tahapan dan jadwal masih sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Ini sebagai dasar KPU tetap melaksanakan pemilu 2024. Menyikapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD pun meminta KPU mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mahfud mengatakan secara logika hukum KPU pasti akan menang. Tetapi kita tahu bahwa opsinya itu yang di belakang panggung itulah ambisi Presiden Jokowi yang nggak pernah terlihat akan berhenti, atau kalau tidak ketemu dia akan perpanjang sendiri jabatannya. Tidak ada perpanjangan, tidak ada penundaan. Pemilu akan dilakukan sesuai dengan kalender konstitusi. 5 tahun sekali. Sikap PD Perjuangan sudah final. Kita tidak akan menjilat ludah kita sendiri sebagai etika politik yang baik di dalam mentaati suatu aturan main. Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU menunda pemilu.
Mahfud pun mengajak KPU untuk melawan habis-habisan secara hukum. Sehingga dengan begitu, keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu 2024 masih berlaku sah dan berkekuatan hukum mengikat. Sehingga demikian, KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Nah, itu tadi sahabat-sahabat videonya. Kita sudah lihat ya bagaimana mereka dengan cepat tanggap membaca kondisi itu. Misalnya si Rocky Gerung itu dengan jelas bahwa ini ada pengaruh istana. Ini orang yang desain yang sudah lama, yang tinggal ditunggu-tunggu dan ternyata itu dilakukan. Yaitu bagaimana ada perpanjangan masa jabatan presiden. Nah, itu sahabat-sahabat. Dan ini digoreng terus sahabat-sahabat. Dan ini saya kira itu adalah tujuan mereka. Dalam rangka ya itu tadi kita tidak tahu apa motif dibalik argumen-argumen yang seperti ini ya, seakan-akan semuanya itu dituduhkan kepada istana, kepada Pak Jokowi dan menteri-menterinya, dan sudah diperjelas sahabat-sahabat ya bahwa pemilu ini tetap lanjut. Kalaupun ada proses hukum, maka Pak Mahfud MD itu sudah menyampaikan ke publik bahwa tidak ada pergeseran jadwal dan KPU diminta untuk melakukan banding agar proses ini tetap jalan. Malah ada yang lebih mencengangkan sahabat-sahabat. Prof Mahfud menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu hanya sebatas sensasi saja. Dia hanya memberikan sensasi kepada publik, karena kita tidak tahu ini motifnya dia lakukan ini apa sahabat-sahabat. Nah, kemudian Pak Jokowi juga dari dulu saja di waktu berpolemiknya perpanjangan masa jabatan presiden yang 3 periode itu, dan saya kira ini sudah jelas apa yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa tidak ada perpanjangan, tidak ada masa perpanjangan waktu karena tidak diatur oleh undang-undang. Kita tidak ada dalam undang-undang itu 3 periode jabatan presiden. Itu yang diakui hanya ada 2 periode. Dan juga apa yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Perjuangan bahwa tetap konsisten pada aturan, bahwa tidak ada penundaan dan juga tetap dilanjutkan dan mengikuti konstitusi yang ada, yaitu presiden 2 periode, bukan 3 periode, sahabat-sahabat. Dan saya kira apa yang terjadi hari ini dengan banyaknya isu yang marak di media sosial bahwa ini ada pengaruh atau keputusan dipengaruhi oleh pihak istana, saya kira kita terlalu jauh mengambil keputusan itu, karena ini hanya murni dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.